Shalom bagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode yang ke-17. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan ketakutan, kekhawatiran. Semoga dalam Cahaya Kasih ini kita mendapat petunjuk serta jalan kebenaran daripadanya. Tuhan memberkati. Kasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hantar dalam doa. Jikalau pada hari ini kami boleh bertemu di sini dengan penuh sukacita, tidak kurang suatu apapun, maka kami yakini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semata karena penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mewujudkan rasa syukur kami, maka pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan bukalah mata hati dan pengertian kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan. Amin. Firman yang menjadi renungan pada saat ini saya ambil dari Matius 6 ayat 33 yang demikian bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Entah sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini,
Tetapi saya percaya bahwa firman itu bukanlah suatu susunan kata atau huruf yang mati, tetapi ia hidup. Sebelum kita masuk ke renungan, ada baiknya kita mengerti apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertama, kalau kita bicara dalam konteks saat itu, maka kerajaan Allah yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang bernilai sorgawi, rohani, mulia dan kekal. Dan ini bisa dicapai dengan kekudusan. Sedangkan makna yang kedua yaitu pasca setelah Yesus naik ke surga, kerajaan Allah dan kebenarannya bisa berarti ya Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah yang benar dan yang berasal dari surga. Atau dengan kata lain, kita menghadirkan karakter Yesus di kehidupan sekarang masa kini. Karakter Yesus yang paling menonjol itu apa sih? Karakter Yesus yang menonjol adalah kasih. Jadi kita kembali ke nats tersebut bisa bermakna. Pertama, bermakna khusus, itu yang menyangkut konteks saat itu. Sesuai konteks saat itu berbicara mengenai kekhawatiran. Kalau kita perhatikan pola redaksi sebelumnya adalah kalimat berita atau kalimat pernyataan. Khusus untuk ayat 33 ini redaksinya adalah kalimat perintah. Jadi Yesus memberi solusi sebenarnya. Ini loh, kalau kamu tidak ingin dihinggapi oleh rasa khawatir, kamu harus mengerjakan ini dan itu. Itu pengertian khusus ya, sesuai dengan konteks. Tapi selain itu ada pengertian umum. Dalam hidup ini kita jangan fokus pada masalah dunia saja yang mendominasi. Tetapi fokuslah pada yang rohani, yang mulia, yaitu kasih yang telah diteladankan oleh Yesus kepada kita. Karena kita telah menerima kasih itu lebih dahulu. Itulah motivasi pelayanan kita, bukan karena ingin masuk surga atau takut masuk neraka. Hal inilah yang menimbulkan adanya di saudara sepupu kita adanya bom bunuh diri ya. Jadi ada motivasi ingin masuk surga dengan melakukan bom bunuh diri ya. Jadi itu dipercayai oleh saudara sepupu kita. Malahan dari dulu sebenarnya sudah ada di abad 2 Hijriah atau sekitar abad 67 Masehi. Itu ada seorang sufi yaitu aliran tasawuf yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Itu berjalan di tengah kota Baghdad dengan tangan kiri membawa obor dan tangan kanan membawa ember berisi air. Seseorang kemudian bertanya, untuk apa obor? Beliau menjawab, obor ini untuk membakar surga. Terus air untuk apa? Untuk memadamkan neraka. Jadi maksudnya beliau ini adalah agar orang tidak lagi mengharapkan surga ataupun takut akan neraka dalam ibadahnya. Ini baik juga sih untuk kita ya. Jadi pengertian yang berikutnya, dengan melakukan perintah ini berarti kita mengakui otoritas Tuhan pada hidup kita. Tidak sakapenake dhewe gitu ya. Kehidupan kita tidak diperintah oleh pengertian kita sendiri, tetapi ada ruang untuk Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya serahkan. Tuhan ikut campur menata hidup kita. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya serahkan Tuhan ikut campur menata hidup kita. Jadi dari
pengertian singkat ini, apa take home yang dapat kita pelajari? Pertama, bangunlah relasi dua arah, ya, relasi dua arah dengan Tuhan. Selama ini kita kan relasinya kebanyakan satu arah, kita berdoa saja, ya. Jadi bangunlah relasi dua arah dengan Tuhan, dengan doa dan mau mendengarkan suara Tuhan dalam firman-Nya. Karena di situ ada janji Tuhan dan solusi yang akan dinyatakan. Yang kedua, fokuslah dalam menghadirkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita adalah kitab terbuka yang setiap orang bisa membacanya, dan jangan malah jadi batu sandungan. Yang ketiga, sediakan ruang, space untuk Tuhan, untuk bertakhta dan memerintah dalam hidup kita. Karena ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum saya tutup renungan ini, kita dengar kesaksian seorang yang dekat dengan Tuhan. Menurut Alkitab, seseorang yang dekat dengan Tuhan yaitu Raja Daud. Raja Daud menulis kesaksiannya dalam Mazmur 112. Raja Daud terkenal raja yang berkuasa, dan kalau ada apa-apa, meskipun beliau ahli strategi perang, kalau perang dia akan bertanya pada Tuhan. Jadi saking dekatnya hubungan dengan Tuhan, kalau mengerjakan sesuatu dia bertanya pada Tuhan. Apa kesaksian yang ditulis oleh Raja Daud? Ini bukan kesaksian saya ya, ini kesaksian Raja Daud. Saya ambil dari Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi kesaksiannya ditujukan pada orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau kita menjalankan itu, apa yang terjadi? Ini, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Wah, jadi kuncinya hanya kita takut pada Tuhan dan taat segala perintahnya, anak cucu kita akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kemudian harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Bukankah itu dicari oleh orang-orang di luar sana? Jadi hanya takut kepada Tuhan, ini semuanya ditambahkan sesuai dengan nats kita tadi. Kemudian di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang yang adil. Jadi meskipun kita ikut Tuhan, ada gelap, tapi Tuhan menyediakan terang. Artinya ada persoalan, ada masalah, tapi Tuhan akan menghadirkan solusinya, akan menghadirkan caranya bagaimana untuk melepaskan itu. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Orang mujur itu ngelubuhi wong pinter. Jadi kalau ditanya, kamu pilih pinter apa pilih mujur? Mesti pilih mujurnya. Jadi kita takut Tuhan itu sangat mujur, sangat beruntung kita. Sebab itu takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang lagi musimnya berita-berita bohong di media sosial. Kalau kita takut akan Tuhan dan percaya pada firman-firman-Nya, maka itu lewat aja, nggak usah dipikirkan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya.
Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaannya. Jadi jangan takut kita kehabisan berkat, karena akan dimampukan untuk membagi-bagikan. Ya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Jadi kita nggak usah takut pada orang lain karena mereka akan hancur dengan sendirinya. Itu kesaksian Daud yang sangat menjadi pegangan orang percaya bahwa mengikut Tuhan itu sangat beruntung. Kita punya Tuhan. Baiklah, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya dan menguatkan kita semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan kepada kami, sehingga firman-Mu sangat menguatkan dan janji penyertaan perlindungan-Mu membuat kami aman. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui cahaya kasih hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan dan bersemangat dalam berpelayanan, selalu mengandalkan Tuhan, dan tunggu kami di cahaya kasih episode berikutnya. Tuhan memberkati.